Halo, tabe selamat lingunalatai salam sujud keredem Malembang. Adil kata Lino, bacuramin kasaruga besengat kaju bata arus. Halo guys, kembali lagi di channel YouTube saya Agave Host ya. Kali ini kembali lagi dengan sesi setan, sesi tanya-tanya. Oke, langsung saja kita perkenalkan teman saya yang luar biasa ini. Dari mana dia? Kenapa dia ada di sini? Siapa namanya? Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Rido. Aku sekarang tinggal di Yogyakarta dan sekarang kesibukan aku sih lebih ke mahasiswa aja sih, sama kegiatan-kegiatan yang lainnya aja. Gitu. Oh iya dok, Ya. Kamu kan lagi sibuk nih katanya tadi. Ya. Sebagai mahasiswa, kira-kira kamu nih kesibukannya apa aja dan kamu nih kuliahnya di mana nih kira-kira? Aku kuliahnya di Sekolah Tinggi Persetan Bawurma Yogyakarta dan kegiatan aku sih lebih ke seni ya, karena aku dari kecil itu emang suka banget namanya kesenian, terus tapi itu nggak aku jadikan sebagai prioritas. Aku tetap yang namanya kuliah nomor satu ya. Tujuan kita kan kerantau kan karena ingin membagikan orang tua gitu kan, terus kayak membuat orang tua bangga lah intinya. Kalau untuk masalah kegiatan kan itu nyusul lah. Kalau boleh tahu dari mana Rido ini? Oh iya, aku dari Kalimantan Tengah dan aku dari Barito Utara. Barito Utara di apa? Ibu kotanya Moratewe ya. Iya. Nah, Iya. kamu kan katanya dari Kalimantan nih. Tadi Moratewe. Iya. Pengen tahu atau boleh tahu nggak sih Moratewe itu seperti apa? Bagaimana itu? Boleh tahu nggak sih? Ceritakan. Oke, gini teman-teman. Muara Tawe itu salah satu kabupaten ada di Kalimantan Tengah dan dia mempunyai 9 kecamatan, 10 kelurahan dan 93 desa. Yang dimana antara kecamatan satu dan kecamatan lain itu gitulah, agak maksudnya jaraknya agak lumayan, ada yang dekat, ada yang jauh juga. Dan sana mempunyai dua kebudayaan juga sih, sama kayak kebudayaan lainnya juga, ada pedalaman sama pesisir. Itu untuk Moratewe itu sukunya ada apa aja ya bisa? Kalau setahu aku sih ada Tawoyan, terus Dayak Bakumpai, terus ya sebagainya, ada pendatang juga sih kayak Maanyan yang selainnya juga gitu. Ini menyinggung ini dok, yang pembicaraan di awal tadi, yang untuk kebudayaannya ada dua kebudayaan yang apa tadi? Budaya pedalaman dan kebudayaan pesisir. Itu bisa ceritakan gitu buat teman-teman juga, buat saya nih belum tahu nih maksudnya gimana nih. Setahu aku nih ya, kebudayaan pedalaman itu tuh kebudayaan yang asli dari masyarakat itu sendiri. Artinya mereka sukunya asli dari Barito Utara itu. Dan sedangkan untuk pesisir itu kan mayoritasnya banyak pendatang nih, dan mereka mayoritasnya beragama Muslim. Kalau sedangkan pedalaman kan lebih ke Hindu gitu. Nah guys, seperti ini anak muda yang diperlukan zaman sekarang, mengetahui tentang lokasi strategis tempatnya. Sekarang kebudayaannya dia sangat mengetahui. Nah dok, terlepas dari itu dok, aku pernah dengar kemarin nih, nggak lama sih, baru-baru aja, kabarnya kamu berpartisipasi nih dalam duta kebudayaan. Itu benar apa nggak sih? Aku penasaran nih, ceritakan. Lebih jelasnya tuh gini ya. Jadi aku itu karena aku suka banget hal-hal yang berbau budaya gitu ya. Jadi kayak aku pengen banget mempromosikan budaya-budaya yang ada di Kalimantan Tengah khususnya. Jadi kayak kemarin kan aku kebetulan aku berpartisipasi di Duta Budaya gitu. Jadi untuk masalah Duta Budayanya sih sebenarnya ini lagi mempersiapkan sih, belum sah banget. Masih persiapan juga, masih butuh banyak persiapan yang harus dijalanin. Karena kan teman-teman kita kan bawa nama nasional nih, bawa nama Kalimantan, ya artinya dari segi pengetahuan, dari segi attitude, manner apa segala macam itu harus ibaratnya perfect lah. Karena ini aku loh putra budaya gitu loh, aku loh anak putra daerah gitu loh. Kalau seandainya kita ibaratnya pengetahuan kita kurang, bagaimana kita ingin mempromosikan budaya di tempat kita dong kalau gitu. Nah ini menarik nih guys, Rido. Tidak banyak loh orang yang berusaha berlomba-lomba ya menjadi duta budaya, apalagi seperti kamu ya. Sangat beruntung. Kok kenapa sih bisa ada kepikiran selain dari ingin mempromosikan tadi keluargamu gimana, misalnya lingkunganmu gimana sih, kok bisa sih? Sebelum dari aku tuh udah ada ikut dulu itu kakak sepupu aku. Jadi aku dari kecil tuh kayak pengen banget, aku kan ngeliat gitu loh, kayak suka aja ngomong depan orang banyak gitu kan. Terus kayak
lama kelamaan kayak pengen banget, dan hati kayak yaudah aku pengen masuk, pengen berkecimpung, dan bagaimana caranya aku harus menjadi yang terbaik dari yang baik gitu sih. Dan dari keluarga sih alhamdulillah selama ini udah mendukung aktivitas apa yang aku lakuin, kayak kita apa, asalkan yang tadi kuliah jangan lepas, itu aja, kuliah nomor 1. Kalau boleh tahu usia sekarang berapa ya? Usia sekarang aku 20 tahun. 20 tahun. Iya. Mantap guys, muda, berprestasi dan cinta pada budaya. Kan juga kayak gitu. Oke, terlepas dari tadi ya, Iya. kita next semakin dalam nih. Hobinya kalau boleh tahu apa nih hobinya dari Rido nih? Oke, aku tuh gimana ya, kalau masalah hobi itu sebenarnya aku menyukai banyak banget ya. Tapi aku kayak tadi aku bilang kan aku lebih suka ke hal yang berbau seni. Contohnya kayak nari, terus modern dance, terus main alat musik juga gitu kan, kayak marching band gitu sih. Nari tadi nari apa? Pedalaman apa? Narinya Tradisional. tradisi sih. Dulunya aku modern dance ya. Aku basically modern dance, cuman entah kenapa aku kayak modern dance tuh aku sampingkan dulu karena aku merasa kayak wah, lebih tertarik nih sama yang tradisi nih, kayaknya aku lebih kepo sama tradisi ini bagaimana sih. Akhirnya aku awal mula nari untuk pindah modern dance ke tradisional dance itu, maksudnya ke tradisional itu sekitar di kelas 2 SMP. 1 SMP 2 SMP lah. Nah, kalau boleh tahu ya, untuk tari tradisi atau tari modern kira-kira apa sih genre-genre atau tarian yang udah pernah ditari ini? Aku ingat banget tari pertama kali aku tarikan itu tuh tari mandau. Iya, jadi itu aku kelas 2 SMP, jadi ada perlombaan kan saat itu kan, kayak tingkat sekolah lah gitu kan. Dan aku sama sekali belum ada basic nih tentang tradisional atau apa gitu kan. Akhirnya kayak aku kayak otodidak gitulah, lihat di YouTube bagaimana gini-gini gerak dasar apa, terus aku bilang sama orang-orang yang paham di seni juga. Akhirnya aku berani ikut itu, terus lama kelamaan alhamdulillah itu aku dapat juara juga di situ. Akhirnya setelah lama-lama aku ikut di tari, akhirnya aku ikut sanggar. Nah di sanggar itulah aku mulai berkembang sampai sekarang. Itu di mana? Kalimantan apa di luar pulau sanggar? Di Kalimantan sih, karena kan aku dulunya di Kalimantan gitu. Nah ini kan ngomongin hobi nih tadi guys. Yeah. Aku penasaran juga sama dia nih. Kira-kira prestasi apa aja sih yang udah didapat semenjak menggeluti dunia seni, dunia sena, apalah itu? Boleh ceritakan udah. Jadi gini, aku tadi kan kayak alhamdulillah aku tuh dikasih Allah itu anugerah gitu kan, maksudnya kayak kelebihan gitu. Indra keenam apa gimana? Gila. Oh bukan. Ini kok dong jadinya. Jadi maksudnya gini, aku tuh kayak senang aja gitu, apa yang aku ada itu tuh berkah juga untuk aku kan. Dari situ juga aku tiba-tiba aku kan ikut salah satu ikut acara pageant di Jogja nih kemarin kan. Aku ikut Koko Cici Jogja dan Koko Cici Jogja juga ya? Iya. Tahun berapa? 2019. Koko Cici Jogja guys 2019. Alhamdulillah aku mendapat gelar sebagai Koko Best Talent. Karena itu tadi, karena hobiku yang mungkin membawa aku dikenal orang banyak juga, dan orang pada tertarik dengan hobiku itu. Hobi ya guys, gitu ya. Ya dan juga ini sih kemarin mencoba juga kayak aku pengen ada proyek baru juga sih buat video gitu. Jadi kayak tentang hidup aku, maksudnya kayak hidup aku, hobi aku itulah aku sangkut pautkan dengan hidup aku gitu, dengan apa yang udah aku hasil selama ini, apa aja aku mau bikin video gitu sih. Oh ya aku lupa, aku juga pernah ini ikut dulu tuh namanya SMA, jadi ada temu OSIS gitu loh. Oh ya, OSIS ya benar. Temu OSIS namanya tuh temu OSIS Sedas Barito gitu kan. Aku ikut nari juga di situ, mewakilin sekolah aku. Terus kalau nggak salah antara 2016 2017 aku ikut FLS juga tadi berpasangan tingkat provinsi. Itu juara? Enggak sih, cuman kayak tapi mewakili ya. Gitu kan, kayak sebuah kebanggaan itu gitu kan. Itu kan. adalah susah banget itu ikut FLS. Iya, jadi kayak susah itu. butuh seleksi banyak peserta dari kabupaten itu, dan akhirnya
kayak mewakili aja itu aku udah seneng banget sih. Aku nggak berharap juara itu kan bonus gitu. Yang penting partisipasi, yang penting niat hati, yang penting juga kemauan juga. Emang kalau niat kita tulus, insya Allah jalan pasti lancar. Oh ya guys, sudah cukup banyak nih tadi pertanyaannya. Kayaknya kita cukupkan aja ya pertanyaannya ini. Ada terakhir sih, Apa? pesan dan kesan nih. Pesan aja sih sebenarnya untuk teman-teman di luar sana yang ingin berprestasi seperti Rido ini, yang muda-mudi khususnya. Oke. Boleh diceritakan. Pesan aku sih buat kalian, apapun potensi yang ada di diri kalian, apapun bakat dan kemampuan yang ada di diri kalian, janganlah kalian tutupi. Justru itu menjadikan sebagai modal kalian, usaha kalian untuk kalian menjadi lebih baik ke depannya, dan berani. Ya, cukup sekian pertemuan kali ini, sesi setan, sesi tanya-tanya. Gila juga. Oh ya guys, barangkali nih Dok, teman-teman pengen tahu nih nama Instagramnya, saling kenal, boleh nih bertukar informasi. Kira-kira apa nih nama Instagram? Nama Instagram aku @masdo ____. Boleh di follow teman-teman Instagramnya Rido, di like juga ya pasti. Dan juga jangan lupa subscribe Menjadi Sosial. Sekian, selamat berjumpa di setan berikutnya. Kita salam dulu, salam corona. Salam.